Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PAI Unisnu Jepara yang saya sayangi, pada mata kuliah Micro Teaching, pertemuan pertama kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang definisi, karakteristik, dan juga tujuan Micro Teaching. Sebelum kita masuk pada definisi, alangkah lebih baiknya kita akan mendiskusikan tentang sejarah Micro Teaching. Nah, sejarah Micro Teaching diawali pada tahun 1961 oleh Dwight Allen dan teman-temannya yang dikenal dengan model Stanford, yang kemudian juga dilaksanakan di University of California. Allen bersama rekan-rekannya mengembangkan program pelatihan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan verbal dan nonverbal guru dalam berbicara dan berpenampilan secara umum. Kemudian dilaksanakan dalam lingkup yang lebih luas untuk melatih para arsitek, pekerja pabrik, dan tentara Amerika. Dalam waktu singkat, Micro Teaching telah digunakan di sebagian besar lembaga pendidikan dan keguruan di Amerika Serikat dan juga beberapa negara lainnya. Nah, berdasarkan rekomendasi dari The Second Subregional Workshop on Teacher Education di Bangkok pada November 1971, Micro Teaching mulai digunakan di berbagai negara Asia, terutama Malaysia dan Filipina. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Micro Teaching mulai diperkenalkan pada tahun 1977 oleh Lembaga Pendidikan Guru IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Ujung Pandang, dan FKIP Universitas Satyawacana. Nah, itu adalah sejarah adanya Micro Teaching. Selanjutnya adalah kita masuk pada pengertian atau definisi Micro Teaching. Kata Micro Teaching berasal dari dua kata, yaitu micro dan teaching. Micro berarti kecil, terbatas dan sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Maka Micro Teaching berarti suatu kegiatan mengajar di mana segalanya diperkecil atau disederhanakan. Dengan kata lain, Micro Teaching adalah suatu tindakan atau kegiatan latihan belajar mengajar dalam situasi laboratoris. Menurut Jodit A. Setiawan tahun 2010, Micro Teaching adalah suatu model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara terisolasi dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Nah, Micro Teaching merupakan teknik pelatihan guru melalui praktik berbagai keterampilan mengajar dalam situasi yang spesifik, dengan bantuan umpan balik. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik. Nah, ada 5 karakteristik Micro Teaching. Yang pertama adalah Micro Teaching is real teaching. Yang kedua, Micro Teaching lessens the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga, Micro Teaching focuses on training for the accomplishment of specific tasks. Yang keempat, Micro Teaching allows for the increased control of practice. Dan yang terakhir adalah Micro Teaching greatly expands the normal knowledge of results of feedback dimension in teaching. Penjelasannya bisa dilihat di video ini. Kemudian yang terakhir adalah apa sih tujuan Micro Teaching? Dari berbagai referensi, kami ambil ada 5 tujuan Micro Teaching. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar.
Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntunan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat, untuk memberi kesempatan pada calon maupun para guru berlatih dengan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, atau bisa dikatakan self-evaluation dalam hal keterampilan mengajarnya. Yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kepada setiap yang berlatih untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan layanan kepada siswa. Nah, itu adalah teori-teori terkait dengan definisi, kemudian karakteristik, tujuan microteaching, juga sejarah microteaching. Demikian, selamat belajar dan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.